Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para Bapak Ibu Saudara, pujian dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk thalabul ilmi, belajar tentang sebagian dari agama kita, dari syariat agama Allah Azza wa Jalla yang merupakan kewajiban bagi kita untuk belajar tentangnya. Dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang alhamdulillah diberikan kesehatan. Demikian juga waktu yang luang atau mungkin juga diluang-luangkan, walaupun luang tapi kalau nggak diluangkan ya nggak luang-luang ya. Sebagaimana juga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk aktivitas yang insyaallah diridhoi dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadiri majelis zikir. Salawat berikut salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabatnya yang mulia, berikut kepada kita semua dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kelak di hari kiamat. Amin. Para hadirin sekalian, kita melanjutkan apa yang menjadi bacaan kita pada kitab Sahih Adab Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Dan kita sebelum puasa dahulu telah sampai kepada bahasan tentang masalah adab berziarah kubur. Dan telah kita sampaikan beberapa adab. Di antara yang pertama tentu adalah disunnahkannya untuk melakukan ziarah kubur, yang diantara tujuannya adalah dzikrul maut, untuk mengingat tentang kematian agar kita tidak terlena dengan dunia kita. Ya, saat kita mungkin lupa semangatnya dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala juga mungkin agak kendor, mungkin kita perlu sesekali untuk ziarah kubur, mengingatkan bahwasanya nanti besok kita akan seperti ini. Ya, seperti yang sudah ditanam ini, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, mumpung sekarang masih hidup, berarti ini kesempatan saya untuk bisa beramal kesolehan. Ini yang pertama, untuk dzikrul maut, mengingat bahwasannya kita itu nanti akan mati. Ya jane kabeh kelingan jane. Tapi ya karena aktivitasnya kemudian kesibukan dunia dilalaikan dengan dunia, ya kelingan tapi ra siap-siap kanggo somben yang mati gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah ingat dengan kematian untuk apa? Menyiapkan diri. Ya, setelah ziarah kubur berarti kita bagaimana? Kita ingat dengan kematian, kita siapkan dengan amal yang terbaiknya untuk diri kita sendiri. Ya, dhewe ya besok ngunduh yang kita unduh itu dari amal kita yang kita panen dari amal kita sendiri, bukan amalnya orang lain. Ora iso njagake orang lain. Ya, sing salat ya wae dhewe. Ora iso diganti orang lain. Yang puasa ya kita juga. Yang sedekah, yang baca Quran ya kita sendiri. Ya, enggak bisa digantikan dengan orang lain. Oleh karena itu ini sebagai pengingat bagi kita untuk ya mengingat kematian saat kita berziarah kubur. Kemudian yang kedua tentu adalah mendoakannya, sebagaimana juga ini adalah adab yang lain, yaitu mendoakan orang yang meninggal dunia. Ya, sebagaimana hadis yang secara umum yang disebutkan adalah ya idza matal insan in qata'a anhu amaluh. Apabila manusia meninggal dunia maka akan terputus semua amalnya. Sudah enggak bisa beramal kebaikan lagi. Ya, illa min thalas, kecuali dari 3. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah yang jariyah. Para ulama mengatakan wakaf ini.
Ya, wakaf adalah ditahan asalnya kemudian manfaatnya bisa terus mengalir. Ini sedekah yang berbentuk wakaf. Au ilmun yuntafa'u bihi, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya, yang menunjukkan bahwasanya doa itu bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Ya, doa kita supaya orang yang meninggal dunia diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini bermanfaat. Loh, kok di sini dikhususkan dalam hadis ini waladin soleh, anak yang soleh? Iya. Ya, meskipun doa setiap kaum muslimin manfaat untuk muslim yang lain yang sudah meninggal dunia, namun yang secara khusus mendoakan ya seorang tua adalah anaknya kita untuk orang tua kita. Ya, dan yang selalu saya sampaikan itu dalam beberapa pengajian, para bapak sekalian, para ibu, anak cucu kita dilatih dan dibiasakan, diperintahkan untuk menjalankan sholat meskipun dari kecil. Karena apa? Kalau mereka menjaga sholatnya, insya Allah mereka tidak akan lupa mendoakan kita. Ya, karena doa itu terkait erat dengan sholat. Ya, kalau dia sholat ya biasanya dungo, entah sebelumnya, ketika pas sholatnya, rampung sholat. Ya, apalagi sholat sunnah juga nanti. Nah, itu doa terkait dengan itu. Lah yang ora sholat, nah kapan dungo nih kira-kira Pak? Ujuk-ujuk dungo, ya mungkin jarang-jarang kayak gitu. Ya, maka bagaimana ketika kita latih mereka, ketika biasakan anak cucu kita untuk menjalankan sholat, nanti saat kita tidak ada, wah dia itu ayem. Karena apa? Mesti mereka doakan paling ora sedino ping 5, ya paling ora ping bisa lah. Ya, kalau dia sholatnya wajib saja misalnya, dan itu cukup sebenarnya, namun tentu yang lebih baik adalah tambah yang sunnah. Ya, maka bagaimana? Yang minimalnya ping pisan atau 5 kali sehari. Ya, tapi kalau dia nggak sholat, bumbuan kelingan opora kuwi. Paling setahun pisan tok. Bukan pas butuh ayo doni makam, paling kayak gitu aja. Doa ki ora yo kadang-kadang ra iso ndongake barang. Ya, tidak bayar uang kadang-kadang gitu ya. Lah rugi kita. Ya, dapat apa kita? Dari mendidik anak dari dari kecil sampai besarnya kita nggak dapat apa-apa kalau kita nggak ajarkan kepada mereka untuk menjalankan sholat. Nah, ini pentingnya kita untuk mengajarkan kepada mereka ya ibadah sholat, ya baik anak kita maupun cucu kita. Nah, ini ya. Jadi mendoakan mayit, maka sekali lagi ini juga mendoakan secara umum kaum muslimin tentu adalah ini hal yang bermanfaat. Ya, namun tentu kalau kaitannya dengan orang tuanya maka anaknya yang lebih sering untuk mendoakan orang tuanya secara khusus. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah yang sudah kita sampaikan, ayusallim alaihim, mengucapkan salam ketika masuk ke pemakaman. Ya, mengucapkan salam untuk ahli ad-diyar, ahli kubur. Kemudian ini sudah dibahas. Kemudian yang berikutnya juga mungkin sudah atau belum ini, yaitu ada musabbil amwat, yaitu tidak mencela wong sing wis mati. Ya, wong sing wis mati wis rasa dielek-elek. Ya, jangan dicela. Kenapa demikian? Karena adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau mengatakan dari Ibunda Aisyah, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ibunda Aisyah mengatakan qala Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, la tasubbul amwat, ya ojo cela sing wis mati. Jangan kalian cela orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa demikian? Fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu. Ya, karena sungguhnya mereka itu betul-betul sudah sampai dengan apa yang sudah mereka usahakan. Artinya mereka sudah ngunduh apa yang sudah mereka ya tanam sebagiannya di alam kubur. Kan ini persinggahan di akhirat ini. Sebagian ini wis entuk, ini dicicil itu di sana itu. Jadi apa yang mereka lakukan yang baik ya dia dapat kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan ya entukin itu. Ya, orang Jawa mengatakan ya munduh waing pakartine dewe-dewe. Ya, kenapa harus salah wong dhewe entuk unduh-unduhane dhewe ya. Nah, ini yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Ya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita tentang hurmatu sabbil amwat, tentang ya dilarangnya untuk mencela orang yang sudah mati. Kemudian yang kedua adalah ta'zimul Islam li hurmatil mayit, yaitu pengagungan Islam tentang kehormatan seorang
yang sudah meninggal dunia. Meskipun sudah meninggal dunia, apalagi dia kaum muslimin yang baik, dia punya kehormatan yang harus kita jaga. Ya jadi elek-elek dan sebagainya. Apalagi kalau ulama, Pak. Wah, ini apalagi, Pak. Para ulama mengatakan juga mencela ulama, ya, menjelek-jelekan ulama itu tidak seperti menjelek-jelekan orang biasa. Ya, karena apa? Yang namanya dagingnya para ulama itu masmum, itu beracun. Ya. Orang kan kalau diistilahkan kalau menggibai, ngerasani wong liya itu seperti apa? Seperti makan bangkai saudaranya, ya kan? Ya, fakari itumu, kalian mesti nggak suka. Tapi disugui bangkai ora enak, abane digoreng toh, tetep beda rasane. Betul Pak ya? Betul Pak? Kaya tahu rasake. Ora sing jauh kita. Kadang-kadang kayak gitu kan kita ya, zaman dulu mungkin pernah tuku kok iki kok rasanya beda ya. Iki ketoke iki pitike wis tiren iki. Ya, mati ya Bapak? Kemarin ya rumah mati ora ditepangan soalnya. Ya, artinya udah mati udah bangkai itu. Rasanya beda walaupun sudah dikadang-kadang dikai kuning-kuning gitu ya. Dikai napa niku jenenge? Sombon apa kunir niku? Kunir macam-macam. Rasanya beda. Lha itu makan bangkai ora enak babar blas. Kita ya gila, fakari itumu kata Allah. Wah, kalian mesti nggak suka, mungkin belukek dan sebagainya. Nah ini lebih lagi kalau yang dihibai adalah ulama, ya, lahmuhu masmumum, ya, yang namanya dagingnya ulama itu beracun, ya, beracun. Soalnya nopo, para sekalian, ulama itu diambil ilmunya sama banyak orang, dan sampai dia dijelek-jelekan, dihibai dan sebagainya, sampai kemudian orang yang harusnya ngambil ilmu dari dia, yang banyak orang mendapatkan manfaat dari dia, ya, akhirnya nggak jadi. Wah, ini kan berapa banyak kebaikan yang kemudian terhalangi dari manusia. Demikian juga mungkin banyak maksiat yang dicegah sama ulama tadi gara-gara ulamanya dijelek-jelekan. Bagaimana orang nggak mau nerima lagi ucapannya, sehingga berapa banyak kejelekan dan maksiat yang kemudian dilakukan oleh orang lain. Makanya ini ya, apalagi ya sebagai kaum muslimin biasa saja kita tidak mengribai mereka, apalagi para ulamanya. Nah ini ya, jadi ini menunjukkan tentang penghormatan Islam, ya, pengagungan Islam terhadap kehormatan seorang mayit sekalipun. Ya, makanya para ulama pun saat menghukumi yang kaitannya dengan mayat itu Pak ya, kaum muslimin itu, itu ketat sekali sampai ketika mereka harus menerbitkan sebuah fatwa. Ini orang misalnya ini nemu misalnya banggainya atau mayatnya kaum muslimin tidak dikenali, tapi ini muslim gitu aja. Boleh nggak kemudian diudel-udel untuk eksperimen para dokter itu Pak ya? Ya kan kadang-kadang senang itu Pak dokter kalau nemu sing do praktek itu loh Pak. Dulu ada teman kos-kosan itu ada anak kedokteran. Kalau nemu ya ada itu mayatnya orang tidak dikenal itu Pak ya. Nah itu senang banget itu. Wah, ono mayat iso dipraktikum. Nah itu kayak gitu. Nah ini pun masih ada khilaf para ulama. Ini nanti gimana nih kalau orang muslim ini yang dijadikan eksperimen ini, boleh nggak walaupun dia udah mayat? Wah ini ketat sekali. Ya karena memang betul-betul kaum muslimin itu baik hidup maupun meninggalnya itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kemuliaan seorang muslim itu lebih dibandingkan kemuliaan Ka'bah, kan demikian. Makanya kalau dimuliakan sama Allah ya wajib mboten asal kemudian merendahkan dan menghinakannya. Nah itu ya. Nah, ini banyak sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari zahir hadis ini, tekstual hadis ini menunjukkan enggak boleh nih mencela orang yang meninggal dunia meskipun dia jelek kan gitu. Cuma di hadis yang pernah disampaikan ya, ada orang yang mungkin kasep jengkel di tengah masyarakat dan sebagainya, mungkin pernah ada ya yang dulu mungkin pernah sampaikan Mbak, orangnya jenazahnya dibawa ya lewat, kemudian orang-orang memujinya, maka Rasul mengatakan wajibat ya, wajib bagi dia apa? Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena pujian orang. Ya, maksudnya karena orang-orang memuji dia disebabkan mayat tadi itu dulunya waktu hidup adalah orang yang baik, orang yang akhlaknya mulia, orang yang soleh, sehingga orang-orang kemudian kaum muslimin secara umum mengatakan ini baik, ini wongnya baik. Ya maka Rasul mengatakan wajibat, ya diamini oleh para malaikat itu. Orang yang demikian
dipersaksikan oleh kaum muslimin dengan kebaikannya, insya Allah masuk surga, kan itu. Kemudian lewat lagi yang berikutnya, ya orang-orang pada mencelanya, bikin wong elek macam-macam gini. Rasul cuma mengatakan wajibat, ya wajib bagi dia mendapatkan apa? Ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin secara umum kalau dia orang-orang yang baik sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, ini dua hadis ini yang kelihatannya secara yang tadi dohiriannya ada larangannya, yang di sini ternyata di hadis yang lain ada kejadian demikian. Ya mungkin saking mungkin apa namanya ya, mangkelnya itu Pak ya. Saya pernah mendapatkan juga, mungkin saya pernah cerita di sini, ada di sebuah tempat itu. Ketika saya datang ke sana itu, ya ada saudara itu ya di sebuah kampung itu. Kemudian ada di sana tetangganya itu yang selalu jadi biang onar itu Pak. Wis sapa wae dipermasalahke tetangganya enggak iso tentem lah. Nah itu ya. Sampai kemudian meninggal dunia ibu-ibu itu. Ya, meninggal dunia. Wah itu terus saudara apa namanya pas saya berkunjung itu ke sana itu dia malah bilang bagaimana, walhamdulillah wis mati. Gitu malah gitu Pak. Lah ngopo? Nah itu ya sampai kayak gitu. Mungkin akan saking ya jengkelnya itu Pak. Nah kita mumpung masih hidup ini ya bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang terbaik lah untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Apalagi tetangga kita, kenalan kita, sahabat-sahabat kita menjadi orang-orang yang terbaik. Ya, sehingga ketika meninggal dunia itu bagaimana? Ya, bakat sama. Ya, pintu langit pun juga ikut menangis nanti. Nah, itu ya, karena setiap orang itu ada pintu sendiri yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rezekinya sebagainya. Nah, tapi kalau enggak, dia adalah orang-orang yang biasa berbuat maksiat, juga buruk dan akhlaknya dengan orang lain, orang yang nangisi, bahkan langit sekalipun enggak ikut menangisinya. Oleh karena itu ini mumpung awake dhewe urip niki diperbaiki hubungan kita dengan Allah, sebagaimana juga hubungan kita dengan sama manusia, karena Allah itu yang terpenting, karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas boleh ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita. Nah, kemudian yang berikutnya di antara adabnya adalah adamu ya iqadis sumu wasurut wa iriha fawqal qabri. Tidak menjadikan atau memberikan lampu-lampu dan penerangan di atas kubur. Maksudnya khusus untuk kuburan itu Pak ya. Dudu lampu sing ning dalan sing ana kuburan ben orang kalau lewat biar aman gitu ya. Bukan, jadi khusus kayak sehingga seolah-olah itu adalah sebuah makam yang apa misalnya yang istimewa sekali gitu kan. Sehingga dipasang lampu. Ya, kadang-kadang lampunya lebih buat dia timbang lampu ning omah. Padahal ning omah gur kelip-kelip 5 watt ya. Ning kono nganggo 20 watt atau padang mancar-mancar. Nah, ini ada larangannya secara tersendiri. Ya, Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was-suruj. Rasulullah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Nanti kita akan terangkan ya. Dan orang-orang yang menjadikan kubur tadi sebagai masjid, dijadikan tempat sholat, was-suruj, dan ya dia memasang lampu-lampu di ya makam tadi, ya di kubur tadi dikasih lampu-lampu ya untuk penerangannya untuk kubur makam tadi secara khusus. Nah, ini ada laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Hasan riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Nah di sini ada beberapa hal yang disebutkan. Rasulullah disebutkan melaknat para wanita yang berziarah kubur. Bagaimana hukumnya? Di sini penulis memilih pendapat yaitu dilarangnya, tidak bolehnya para wanita berziarah kubur secara mutlak, betul-betul enggak boleh sama sekali. Namun para sekalian ya, sebagai amanat ilmiah saya perlu menyampaikan bahwasanya para ulama tentang masalah wanita berziarah kubur ini ya terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama. Hukumnya para wanita berziarah kubur itu adalah makruh, tidak sampai pada derajat haram. Ini pendapatnya mayoritas para ulama. Adapun pendapatnya Imam Abu Hanifah ya, mazhab Hanafi berpendapat bahwasannya wanita berziarah kubur seperti para laki-laki, hukumnya adalah sunnah,
berdasarkan hadis Nabi, kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian dari berziarah kubur, sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Ini perintah Nabi ini mencakup baik itu pria maupun wanita. Ini diantara pendapat dari Imam Abu Hanifah. Adapun al-qaul, satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau pendapatnya Imam Ahmad, beliau katakan tidak makruh, hukumnya boleh bagi para wanita untuk berziarah kubur selama dia tidak melakukan kemungkaran di kuburan, di makam. Itu apa? Ya kadang-kadang karena ya ini kan dikhawatirkan seperti itu. Karena sangat hatinya sok miur-miur gitu ya, sampai kemudian menangis geru-geru di kuburan, maka ini menjadi haram, nggak boleh kalau demikian. Jadi kalau dia tetap ya maka boleh dia berziarah kubur. Sebagaimana juga pendapat salah satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, ya demikian juga ya, yaitu diperbolehkan. Nah, bagaimana tentang masalah laknat ini? Disebutkan dalam hadis yang lain, para ulama menyebutkan mengkompromikan, yaitu Rasulullah mengatakan la'anallah zawwaratil kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita yang sering atau terlalu sering untuk berziarah kubur. Jadi ini yang jadi patokan di sana, bahasanya apa? Yang terlalu sering boten angsal untuk para wanita. Yang sesekali insyaallah tidak mengapa. Tetap dengan memperhatikan adab-adabnya. Tadi ya tidak sampai apa Pak? Ya sampai nangis, sampai histeris macam-macam, kelingan malah seperti itu ya. Atau sakur melu sapa ya semene kono serang. Nah, enggak boleh kalau demikian. Jadi aku lihat kalau sekali ya sebagaimana disebutkan para ulama pendapat itu ya, bahwasanya dia diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Namun kalaupun tidak juga tidak mengapa, kalau untuk mendoakan saja maka bisa dilakukan dimanapun. Ya, karena mendoakan jangan sampai kemudian ada pandangan seperti ini, Pak. Ada sebagian mengatakan, "Wah, dheweke ora bekti karo wong tuane, piye ora tau ndongake ning kuburan." Enggak, Pak. Doakan itu kita setiap hari sama orang tua, rasa nungguin kita ke kuburan. Ya, kuburan sesekali. Gitu kan. Masa awake ziarah kuburan bendino kan ya enggak toh. Ya, tapi mendoakannya bendino ora kulit pisan tok bahkan. Ya, ora kulit pisan tok. Gitu loh. Kita nggak ingat sama orang tua kita nggak cuma setahun pisan atau mungkin seminggu pisan, tidak. Bahkan setiap sholat kita pun kita ingat dengan orang tua kita doakan. Untuk kaitannya dengan ziarah kubur ya pisan-pisan. Ya mungkin sebulan pisan atau mungkin saat kita butuh misalnya, waduh iki wis sholat iku semiyar nyubur arep kudun dunya ya tak ziarah kubur. Monggo silakan. Dan demikian ya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi demikian. Nah, di sini bisa diambil juga faedahnya, tidak ada mumasru'iyati iqadil masabi ala kubur, tidak disyariatkan untuk memberikan penerangan pada ya kuburan. Namun kalau kaitannya dengan jalanannya atau supaya orang ziarah kubur itu tidak takut, ya kan biasanya ada di sebagian makam itu tengahnya kayak jalan bareng ya rebel ziarah atau Pak, betul Pak ya? Kalau kasih lampu insya Allah tidak mengapa, karena jenis bengi cuma yang mriki nggih. Ini ono macam-macam malah kayak lampu medeni. Ya. Kadang-kadang yang potong sedak kuburan itu malah mau lewat malah do teratapan. Ya. Kadang-kadang juga ada yang nyojo, Pak. Jadi dekat tangga saya itu kayak gitu. Ya pulang sudah jam 2 malam itu jebule ngarep numpak mobil dia. Ngarep itu kan potong itu dekat kuburan. Kok putih-putih itu. Putih-putih. Bilang, wah pocong tenan iki. Baca Allahu la ilaha illallah. Macam-macam Allah macam itu mus merem gesek kok jono tetap jalan lagi, ternyata walah gur apa jenis bagor ya, ternyata cuma bagor gitu ya. Nah ini jadi kalau seperti itu kondisinya ya nggak masalah insya Allah untuk dikasih, namun bukan khusus pada kuburan tertentunya gitu ya. Nah di sini para hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang berikutnya. Kemudian yang lain lagi adalah al-bu'du atau ya, hadis yang lainnya ya, yaitu alla yajlisa fawqal qabri wa la yattaji alaihi. Di antara adabnya lagi itu tidak duduk-duduk di atas kuburan. Wah iki sok akeh niki.
Wala yattaji'u alaihi, demikian juga tidak kelekaran di atas kuburan. Wah, keramikan ning omah gur nganggo napa jenenge? Ning omah gur plesteran biasa omahe kelekaran ning kuburan wae. Ono keramikan wanyep, enggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Sebagaimana juga duduk-duduk pas ini Pak ya, nunggu apa itu biasanya ada yang dimakamkan itu loh. Biasanya dolinggo-linggo itu di apa itu? Di maisane di kecingnya itu ya. Betul Pak ya. Itu ada larangannya. Jadi kalau macam sami yo golek nggon liyane lah ya biasanya yang pergi kan panas biasanya ya. Tapi ya golek iup-iupan tapi tidak, kita enggak duduk di atas kuburan. Ya, tidak duduk di atas kuburan. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu bersabda li ayyajlisa ahadukum ala jamratin. Ya, jika salah seorang di antara kalian itu duduk di atas jamrah, ya, apa itu? Bara api. Ya, fatuhriqa thiyabahu, sampai bagaimana bara api tadi itu membakar bajunya. Ya, fatahlusa ila jildi, sampai kemudian bakar sampai kena kulit. Ya, kalau dia seperti itu misalnya, dia duduk di atas bara api sampai membakar kainnya sampai kena kulitnya, khairun kuwi cek luwih apik. Luwih apik timbang apa? Min ayyajlis ala qabrin, dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Ya niku nggih sing pasti ya makam itu Pak nggih, pasti nggih. Tahu ben atas nggih, telepon nggih. Ya napa niku jenenge lho? Kijinge makam itu nggih. Sing ada kotaan itu loh, kotaan khusus untuk mayatnya itu. Entah itu kalau sekarang di sini biasanya sok di plester atau tidak, meskipun itu ada larangannya ya. Ya. Tapi bagaimana? Atau mungkin masih dalam kondisi tanah, duduk-duduk di situ misalnya, jagongan yang luhur atas makam itu, maka ini ada larangannya. Ini keras sekali, Nabi sampai mengatakan seperti itu. Ya, lebih baik bagaimana kebakar itu, ya, kainnya kebakar, kulitnya dengan bara api dibandingkan dia duduk-duduk di atas kuburan tadi. Nah ini mana disebutkan kok apa namanya? Tadi disebutkan sama penulis tidak berbaring juga, di berbaring berarti aula lebih lagi. Wong duduk ora oleh cumane kelekaran, cumane kanggo main. Nah niku lho. Kadang-kadang sakniki wonten ngaten niku. Ben ra konangan, ben ra ganggu liyane saya itu ya. Ada niatannya rada apik sakniki. Ya, orang ganggu tanggane. Ya, kemudian bagaimana? Golek ning kuburan. Kuwi lho semua, golek semua kowe ngono. Ini juga tidak boleh, harusnya kan di kuburan itu ingat kematian malah kanggo maksiat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki saudara-saudara kita yang masih bermaksiat seperti itu. Ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Nah, dari sini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang haramnya duduk-duduk di atas kuburan secara mutlak. Ini betul-betul perselisihan tentang masalah ini. Enggak boleh ya. Tidak boleh para bapak sekalian, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang memang banyak sebagian saudara kita belum tahu ini. Sehingga banyak itu. Ya kene arep ngeleke ya kadang-kadang ya wong akeh sing duduk ya akeh banget iki. Ya sing ngeleke sing ditokno kancane sedaweh aja linggo ning kene, linggo kono. Ya terus bagaimana? Puluhan malah sing lungguh lah piye jane. Ya sehingga semoga dengan majelis seperti ini kita paham ilmunya. Ya, kalau paham ilmunya kita akan ya bisa menghindarinya. Ya, karena berapa banyak orang itu terjerumus pada maksiat, pada dosa karena dia tidak tahu. Karena tidak tahu. Makanya kita belajar sehingga tahu, oh jebule ra oleh to, oh jebule haram to. Oh, baru tahu saya. Alhamdulillah. Sesuk berarti ra dilakoni. Orang malah nekat. Oh, awas ra opo, jangan. Jangan ya. Dan tentunya seorang muslim biasanya tidak seperti itu ya. Harusnya ketika dia disampaikan bahwasanya itu adalah sebuah hal yang terlarang, dia berusaha untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana penghormatan Islam kepada mayit walaupun sudah mati, Pak. Ya, tidak ondur anune kan ya ora apa-apa to jan itu. Apa retangi itu Pak kira-kira, Pak? Lungguh di situ untuk anu, aja lungguh ning kono, ora mungkin. Ya. Tapi bagaimana menunjukkan penghormatan? Meskipun sudah meninggal dunia, ya meskipun sudah meninggal dunia tetap dihormati, ya tetap dihormati.
Nah ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang berikutnya tidak duduk di atas kuburan dan tidak berbaring di atasnya. Yang dulu pernah disampaikan juga termasuk buang air. Nah, ini buang air ini saya kira banyak yang takut ini kalau ini. Ya, ada larangannya. Ya, ada larangannya. Kan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya enggak beda. Anda seorang dia itu buang air atau kencing di dalam masjid atau di atas kuburan atau di tengah pasar, nah, itu bodoh ganggu kabeh. Nah, maka itu harus dijauhi, gitu ya. Kemudian ini berikutnya adalah tidak membangun masjid di atas kuburan, tidak bangun masjid di atas kuburan, dan juga tidak dijadikan tempat sholat yang ada rukunya, ada sujudnya. Sholat yang diperbolehkan yang kita lakukan di kuburan adalah satu saja, yaitu sholat apa? Sholat jenazah kalau kita terlambat untuk mensolatkan mayit, maka diperbolehkan kita mensolatkannya di kuburan berdasarkan hadis yang sahih yang Rasulullah SAW mensolatkan seorang marbot masjid wanita, itu wanita kulit hitam, disolatkan sama Rasulullah menyolatkan jenazah karena beliau tidak diberitahu saat ngubur itu, ya. Maka beliau kemudian meminta untuk ditunjukkan makamnya dan beliau mensolatkan di kubur. Itu saja yang boleh. Adapun yang lain, solat-solat yang lain, solat duha yang kuno, solat malam, apalagi solat istihoroh, solat hajat, solat taubat di sana maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah ini berdasarkan hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah dan juga Ibnu Abbas, keduanya mengatakan lamma nazala bi Rasulillah sallam tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhihi. Ketika Rasulullah itu sudah mendekat dengan ajal beliau, wafatnya beliau berbaring di atas tempat tidurnya, kemudian beliau tutupkan itu kain beliau di wajahnya sampai ketika sudah agak sesak, ya napas beliau, kemudian beliau buka dan beliau kemudian mengatakan la'anallahu 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur para nabinya sebagai masjid, sebagai masjid, sebagai tempat untuk ibadah. Kenapa ini disampaikan sama Nabi? Karena ini Nabi sudah hampir meninggal, Pak. Ini masih sebagai peringatan ojo nganti kubur saya dijadikan sebagai masjid. Loh, saya ikut di kubur Nabi di dalam Masjid Nabawi. Enggak, itu sebenarnya. Awalnya itu ya kubur Rasulullah SAW itu ada di mana? Rumahnya Ibunda Aisyah. Namun ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi baru itu kemudian masuk, itu pun sudah di tembok sendiri kan itu kan. Nah, jadi bukan itu dijadikan sebagai kubur, bukan, namun karena mau nggak mau karena ada perluasan. Ya, yang di perluasan itu kan satu kota Madinah penuh yang sekarang jadi Masjid Nabawi Pak, zaman dia cuma segitu itu kota Madinah. Itu ya, tapi meneh sejarahnya pulaskannya. Enggak bisa lagi itu ya. Nah, secara khusus kalau kemudian dijadikan ada kubur yang dijadikan sebagai masjid, maka ini dilarang dalam ajaran Islam, ya, dilarang dalam ajaran Islam sebagaimana ini hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini adanya dalam hadis yang sahih, ya, yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang jelas-jelas sahihnya, maka ya kita sekedar nyampaikan aja. Ya, kita cuma sekedar bisa nyampaikan gitu loh. Ya, kita enggak berkeinginan apa-apa, ya cuma sekedar nyampaikan ini hadisnya Nabi seperti ini. Monggo kita sebagai kaum muslimin kita berusaha untuk taat dengan apa yang diperintahkan sama Nabi dan berusaha menghindari apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang disampaikan Nabi itu untuk kebaikan kita. Tidak mungkin Nabi melarang sesuatu yang baik, tidak mungkin. Ya, yang beliau perintahkan itu yang baik, yang beliau larang mesti sesuatu yang buruk. Nah itu bahaya. Nah ini diantara adabnya. Kemudian yang berikutnya adalah adamul masyi fil maqabir bil khida, yaitu tidak berjalan di pekuburan, ya, di area pekuburan di dalamnya dengan menggunakan sandal atau mungkin juga sepatu. Ya, kecuali dalam kondisi apa, Pak? Ya, becek misalnya, atau kemudian akeh
durinya. Nah, sebagian ada gitu, wah norinya aku ketusuk malah repot ya, pakai berarti tidak mengapa insyaallah gitu ya. Nah dasarnya adalah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Bashir bin Khosasiyah, ya dia mengatakan kuntu amsi ma Rasulullah famarra ala kuburil muslimin. Ya aku itu berjalan bersama Nabi melewati pekuburan kaum muslimin. Maka kemudian Rasul mengatakan laqad sabaqa haula'i syarran katsira. Sungguh mereka sudah mendahului sehingga tidak kena keburukan yang banyak. Wis meninggal sih maksudnya. Jadi enggak kena banyak bencana fitnah kaitannya dengan agama. Tsumma marra ala kuburil musyrikin, kemudian beliau lewat lagi di pekuburannya kaum musyrikin. Rasul juga mengatakan laqad sabaqa haula'i khairan katsira. Mereka sudah meninggal tapi ketinggalan dari berbagai macam kebaikan, raiso nglakoni kebaikan. Ya. Kenapa sudah meninggal duluan, raiso masuk Islam, nggak bisa menjalankan sholat dan sebagainya. Ya. Fahanat bihi minhu iltifatatun fara'a rajulan yamsi bainal kubur fi na'laihi. Kemudian beliau melemparkan pandangannya, noleh beliau. Dan beliau melihat ada seorang yang berjalan di antara kubur-kubur ya dengan memakai sandalnya. Maka Rasul mengatakan ya sahiba ya sibtiyatain alkihima, wahai orang yang memakai dua sandal. Ya, sandal sibtiyatain ini adalah dua sandal yang terbuat dari kulit, ada campurannya tertentu gitu ya. Ya wahai orang yang memakai dua sandal alkihima, lepaskan sandalmu. Lepaskan sandalmu. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang berjalan di pekuburan itu. Dia diperintahkan untuk melepaskan sandalnya. Nah, jadi di sini disebutkan adalah karohiyah atau karohatul masyi bainal kubur bin ni'al mutlaqan. Dibenci, dimakruhkan berjalan di antara pekuburan itu dengan memakai sandal secara mutlak. Ya, baik itu sandalnya sandal Pak? Sandal kulit, sandal seram napa jenenge sing karet, ya sandal bodi niku banggol saka napa niku ban barang niku teklek modoe kabeh ora oleh. Sepatu juga demikian. Ya, kecuali bagaimana illa li hajatin kasaukin aw matorin. Kecuali kalau ada kebutuhan. Ya akeh durine yang ono beling, pecahan beling sebagainya atau karena motor karena turun hujan becek sebagainya, maka dalam kondisi demikian diperbolehkan. Artinya kalau ada hajat yang diperlukan harus pakai sandal, maka boleh Pak. Tapi kalau enggak, ya mana-mana wae, berarti kita lepaskan sandal kita saat masuk ke dalam makam, gitu Pak ya. Nah ini dari sini juga bisa diambil faedahnya tentang disyariatkannya berziarah kubur, karena Rasulullah SAW juga berziarah dengan para sahabatnya. Jadi keliru Pak kalau ada sebagian yang mengatakan itu, oh ngaji itu belum ziarah kubur, siapa bilang? Jawab bilang enggak. Yang kita enggak mau itu bagaimana berziarah kubur yang di sana ada penyimpangan syariatnya. Contohnya malah jaluk-jaluk karo penghuni kuburnya, yang ngalap berkah sama penghuni kuburnya sudah meninggal dunia, minta didoakan sama penghuni kubur, padahal penghuni kubur sudah mati. Justru kita yang mendoakan itu loh. Ya, jadi ziarah kubur kita bagaimana? Satu, dalam rangka mengingat kematian. Yang kedua, mengucapkan salam pada ahli kubur secara umum. Yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk mayatnya itu kita akan berziarah kubur. Namun kalau di sana ada penyimpangannya, apalagi sampai kemudian ada kesyirikannya, maka kita tidak mau dengan ziarah kubur yang demikian, gitu Pak ya. Semoga ini bisa dipahami. Demikian juga disyariatkannya untuk melarang kemungkaran di tengah-tengah orang bila di sana ada maslahatnya untuk manusia secara umum. Ya, namun ini dilihat ya Pak ya, kalau ada maslahatnya bisa tegur langsung. Tapi kalau tidak, ternyata orangnya begitu ditegur secara langsung di tengah-tengah khalayak itu malah mungkin nesu, malah kemudian dia malah semakin menyimpang. Ya jono tekoni dhewe ya, didatangi, kemudian diingatkan, dinasihati secara pribadi. Mas, jangan ampun ngeten iki lho Mas, niki mboten saya. Ini melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, jadi boleh menyampaikan ketika di tengah khalayak, ketika di sana ada maslahatnya. Ya, namun kalau dia maslahatnya ternyata kecil,
ternyata terjadi adalah kemudaratan yang lebih besar lagi, yo kita nggak gunakan cara itu, kita gunakan cara yang lainnya lagi. Ambakno mungkin kadang lebih lama waktunya, sabar Pak. Jadi orang ingatkan kebaikan itu kudu dawa ususe, ya harus panjang apa namanya Pak, napasnya panjang. Orang kudu langsung orang bisa berubah, kita juga cuma bisa nyampaikan roh, berubah tidaknya tetap di tangan siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus panjang napasnya, ingin kesaikaran. Kadang-kadang orang sampaikan sekarang belum, sebenarnya sampaikan baru berapa tahun lagi sadar. Ada yang buatan patah nih seperti itu. Jadi kita harus panjang napas kita, gitu Pak ya. Kemudian ya, yang berikutnya, nah ini kaitannya ini juga penting. Yang terakhir kami sampaikan bahwasanya adamul istighatsah bil mauta, tidak boleh minta pertolongan ya istighatsah kepada orang yang sudah mati, siapapun itu, termasuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighatsah, berdoa minta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaitannya dengan ya minta surga, jauhkan dari neraka, dijauhkan dari musibah dan sebagainya, mintanya hanya pada Allah, tidak boleh kepada para makhluk, bahkan kepada para nabi dan para malaikat yang ya dekat dengan Allah sekalipun tidak boleh. Ya, termasuk ini ya ketika ziarah kubur tidak boleh kita minta pada penghuni kuburnya. Sekali lagi kita yang doakan mereka karena mereka sudah putus amalannya. Sementara kita masih hidup, awet iso masih bisa beramal soleh, nambah amal soleh. Adapun orang yang sudah meninggal dunia sudah putus itu. Amalannya nggak bisa sholat lagi, ra iso ngaji meneh, ra iso sedekah meneh, ra iso maca Quran meneh. Kita yang sekarang bebas. Kita sekarang yang masih hidup yang bisa melakukan yang demikian. Sehingga sekali lagi ya kita bolehnya minta pertolongan istighatsah pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas. Ya, bagaimana Rasul mengatakan idza sa'ata fas'alillah, yang kuwi jalu amarahullah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolong, mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Pak ya, sampai Rasulullah memberikan peringatan di situ. Wa alam, ketahuilah annal ummata, kalau seandainya semua umat itu ya lau istama'at kabeh kumpul kabeh menungso ala ayyan fa'uka bisya'in, untuk memberikan manfaat pada kamu ya, awake pengen untuk manfaat dari orang kabeh ngumpul kabeh, lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allah laka, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat padamu kecuali yang sudah Allah tetapkan padamu. Terus manusia iso ngopo-ngopo yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin. Jadi semuanya di tangan Allah Azza wa Jal ya, maka mintanya pertolongan kita, berdoanya kita, istighatsahnya kita, itu berdoa dalam kondisi genting, dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, dalam kondisi berat payah ya, hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mboten angsal kepada ahli kubur siapapun dia, meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan masalah adab kaitannya ziarah kubur ya. Semoga ini bisa menjadi tambahan manfaat bagi kita, ilmu bagi kita yang belum kita, misalnya sebelumnya belum kita tahu, dan ini semoga menjadi tambahan pengetahuan yang bisa kita praktekkan. Dan apa yang dilarang sama Nabi, mari kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Demikian para sekalian, para Bapak Ibu, semoga manfaat. Wa da'wana alhamdulillah alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.